Kebayang nggak sih seorang raja yang maha kuasa, yang punya segalanya, malah dijual kayak barang dagangan biasa? Hari ini kita bakal nyelam ke sebuah kisah klasik yang penuh akal-akalan dan ironi tentang seorang pria cerdik yang berhasil melakukan sesuatu yang mustahil, menjual rajanya sendiri. Jadi pertanyaannya, gimana caranya menjual seorang raja? Kedengarannya mustahil banget ya kan? Bahkan gila. Tapi ini bukan sekedar bercandaan loh. Ini adalah inti dari sebuah rencana super jenius yang akan kita bongkar bareng-bareng satu persatu. Oke, kita mulai dengan dua tokoh utama kita. Di satu sisi, ada Abu Nawas, seorang penyair yang terkenal banget karena akalnya yang super licik. Di sisi lain, ada Khalifah Harun ar-Rasyid, seorang raja yang sangat berkuasa, tapi selalu haus akan hal-hal baru yang menarik. Nah, pertemuan dua orang inilah yang jadi pemicu semua kejadian luar biasa ini. Lucunya, mereka berdua ini masuk ke situasi yang sama dengan harapan yang beda banget. Abu Nawas datang dengan rencana yang gak kepikiran sama sekali, menjual sang raja. Sementara itu, Raja Harun ar-Rasyid cuma mikir bakal dapat hiburan unik. Dia sama sekali gak sadar kalau dirinya lah yang akan jadi hiburannya. Dan inilah umpannya. Dengan janji yang penuh misteri ini, Abu Nawas berhasil mancing rasa penasaran raja. Dia nawarin sesuatu yang eksklusif, sebuah rahasia yang katanya cuma buat sang raja. Dan ya, seperti yang bisa ditebak, Harun ar-Rasyid langsung kepancing. Sekarang, yuk kita lihat gimana Abu Nawas nyusun perangkapnya. Ini bukan sekedar tipu-tipu biasa loh. Ini tuh manipulasi psikologis yang brilian banget, yang dirancang khusus untuk memanfaatkan kelemahan terbesar sang raja, rasa penasarannya itu. Metodenya Abu Nawas ini cerdik banget dan cuma ada 3 langkah. Pertama, bikin intrik dengan janji-janji keajaiban. Kedua, dia menegaskan kalau ini semua harus rahasia total, jadi nggak bakal ada saksi. Dan langkah ketiga, yang paling penting, yakinkan raja buat menyamar. Nah, setiap langkah ini, tanpa disadari sang raja, pelan-pelan melucuti kekuasaannya. Inilah momen kuncinya. Waktu sang raja setuju melepas jubah kebesarannya buat jadi rakyat biasa, dia sebenarnya udah menyerahkan nasibnya ke tangan Abu Nawas. Dia berjalan lurus, masuk ke dalam jebakan yang udah disiapkan dengan sempurna. Oke, raja udah berhasil dibawa jauh dari istana. Jebakannya udah siap. Abu Nawas cuma butuh satu elemen terakhir, seorang pembeli. Dan dia nemuin orang yang pas, seorang pedagang budak yang sama sekali nggak tahu siapa orang yang akan dia beli. Coba deh perhatiin betapa pintarnya Abu Nawas merangkai kebohongan. Dia bikin cerita yang menyentuh hati. Dia bilang terpaksa jual temannya karena butuh uang, tapi hatinya terlalu hancur buat lihat langsung prosesnya. Cerita ini bikin si pedagang bukan cuma percaya, tapi juga jadi simpati. Terus, Raja Harun ar-Rasyid yang perkasa itu dijual dengan harga berapa? Cuma beberapa keping emas. Harga yang sangat-sangat murah dan menghina, yang bikin situasi yang bakal dihadapi raja jadi makin pedih. Coba bayangin deh, gimana kagetnya sang raja pas dengar kalimat ini. Aku adalah tuanmu sekarang. Kata-kata ini seolah petir di siang bolong, memulai sebuah kenyataan baru yang mengerikan. Dalam sekejap, penguasa absolut itu kini jadi milik orang lain. Kita bisa ngerasain banget kebingungan dan amarah yang mulai naik di dalam diri raja. Dunianya serasa dijungkir balikan, kok bisa begini? Buat dia, ini pasti cuma salah paham atau lelucon yang keterlaluan. Dan disinilah semua harapan raja pupus. Si pedagang ngeluarin bukti yang nggak bisa dibantah. Sebuah surat kontrak jual-beli yang ditandatangani oleh Abu Nawas sendiri. Jelas ini bukan salah paham. Ini adalah kenyataan pahit yang harus dihadapi. Transaksi selesai. Sekarang, babak baru yang mengerikan dalam hidup sang raja dimulai. Kita akan lihat gimana pengalamannya menjalani hidup sebagai seorang budak, sebuah peran yang nggak pernah sedikit pun terlintas di benaknya. Tugas pertama yang diberikan ke raja yang masih bingung ini adalah pekerjaan kasar yang butuh tenaga fisik. Dari singgasana emas ke tumpukan kayu, perubahannya drastis dan benar-benar mengejutkan. Nah, inilah momen pencerahannya, inti dari seluruh cerita ini. Sambil keringetan dan kesakitan, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, raja benar-benar ngerasain penderitaan rakyatnya yang paling miskin. Empati itu lahir dari pengalaman pahit. Ini adalah pelajaran berharga yang gak akan pernah dia dapatkan di balik tembok istana. Ketegangan akhirnya sampai di puncaknya. Sang raja udah nggak bisa lagi menahan semua penghinaan yang dia alami. Momen kebenaran sudah di depan mata. Penghinaan yang diterima raja ini makin menjadi-jadi. Dia dipaksa kerja kasar, dimarahin karena dianggap nggak becus, diejek sebagai budak bodoh. Sampai puncaknya, dia dipukul. Sebuah kekerasan fisik yang nggak pernah dia bayangkan seumur hidupnya.
Pukulan fisik itu adalah batas kesabarannya. Bagi seorang raja yang tubuhnya dianggap suci dan gak tersentuh, tindakan ini adalah penghinaan terbesar. Kesabarannya habis, dia nggak bisa diam lebih lama lagi. Dan inilah klimaksnya. Dengan teriakan yang menggelegar, raja merebut kembali identitasnya. Hai Baduy, aku ini rajamu, Sultan Harun ar-Rasyid. Dalam sekejap, semua keadaan langsung berbalik 180 derajat. Keputusan raja setelah identitasnya terungkap itu sangat jelas. Pedagang budak itu, yang sebenarnya cuma korban keadaan, langsung dimaafkan. Tapi, seluruh kemarahan raja sekarang fokus ke satu orang, dalang di balik semua ini, Abu Nawas. Jadi pada akhirnya raja ditinggalkan dengan dua perasaan yang sangat kuat. Di satu sisi dia punya empati yang baru dia temukan untuk rakyatnya, tapi di sisi lain dia punya keinginan yang sangat besar untuk balas dendam ke orang yang memberinya pelajaran menyakitkan ini. Dan kita akhiri di sini. Sang raja udah dapat pelajaran yang tak ternilai soal empati. Tapi pertanyaannya sekarang, nasib apa yang menanti Abu Nawas? Apakah pelajaran yang dia berikan itu sepadan dengan hukuman berat yang mungkin akan dia terima? Sebuah dilema antara keadilan dan kebijaksanaan.